Masih pembahasan pertama terkait mengapa Koperasi Merah Putih cenderung akan gagal. Sekarang terkait dengan cita-cita atau maksud dan tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih untuk menghilangkan rentenir dengan cara membuat unit usaha simpan pinjam. Ini juga pasti akan sulit berhasil. Mengapa? Karena kita harus paham dulu ya bahwa rentenir itu ada karena memang ada kebutuhan di tengah masyarakat. Masyarakat yang ya secara ekonomis serba terbatas kan kebutuhannya macam-macam. Dan kebutuhan itu ya banyak yang penting-penting. Dan ketika tidak ada sumber untuk bisa mendapatkan uang segera sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, maka ya tidak ada pilihan untuk masyarakat, terutama mereka yang di kalangan mikro atau ultra mikro gitu ya. Pasti mereka akan mencari pinjaman ke tempat yang memang bisa memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Kemudahan itu ya dari sisi syaratnya nggak macam-macam, tidak ada batasan mau dipakai buat apa. Nah, kemudian juga dari sisi keterjangkauan bahwa dia itu dekat gitu, secara jarak tuh dekat, bisa langsung ditemui, bisa langsung diajak bicara, dan bisa langsung mendapatkan dana yang dibutuhkan. Jadi rentenir itu ada karena memang kondisi masyarakat di situ itu punya kebutuhan yang dipenuhi oleh si rentenir. Bahwasannya kemudian rentenir ini ada bunga yang sangat tinggi, bahkan menjerat dan sebagainya, itu adalah konsekuensi yang apa boleh buat bagi masyarakat yang memang di dalam kondisi yang serba darurat, ya mau tidak mau mereka harus menelan pahit konsekuensi dari meminjam kepada rentenir. Kalau nanti Koperasi Desa Merah Putih mau membuat unit usaha simpan pinjam yang arah tujuannya itu adalah untuk supaya ya istilahnya meniadakan rentenir, ya pertanyaannya adalah apakah unit usaha simpan pinjamnya Koperasi Merah Putih itu bisa semudah itukah dijangkau oleh masyarakat di desa? Dalam artian kata persyaratannya sangat mudah, kemudian dia bisa cepat saat itu dibutuhkan, saat itu juga dapat misalnya gitu dananya. Kemudian bagaimana, siapa nanti yang akan mengelola ketika kemudian terjadi kesulitan dalam angsuran dan sebagainya. Itu nanti siapa pengelolanya, Koperasi Merah Putih yang mengelola unit simpan pinjam ini. Apakah situasi-situasi seperti itu tuh sudah diperhitungkan? Karena dalam kondisi masyarakatnya sendiri memang banyak di antara masyarakat di desa itu yang punya keterbatasan ekonomi, maka unit usaha simpan pinjam di Koperasi Desa Merah Putih itu harus punya mekanisme yang sedemikian rupa sehingga di satu sisi dia tuh semudah rentenir, tapi di sisi lain dia itu harus ringannya jauh lebih ringan dibandingkan rentenir. Baru dia bisa mengganti posisi rentenir. Pertanyaannya apakah memungkinkan Koperasi Desa Merah Putih unit usaha simpan pinjamnya seperti itu? Nah, kemudian yang lain lagi, tapi mirip adalah terkait tujuan dari si Koperasi Desa Merah Putih untuk bisa menggeser
perang tengkulak. Diharapkan Koperasi Desa Merah Putih itu nanti membeli hasil panenan dari masyarakat desa. Kemudian setelah dia membeli, tentu saja dia kemudian akan menjual. Jadi si Koperasi Desa Merah Putih ini berfungsi sebagai agregator, pengumpul dari hasil-hasil masyarakat, kemudian dia akan menjual. Jadi sebetulnya perannya 11-12 nih, mirip banget sama perannya tengkulak. Nah, masalahnya tengkulak itu bukan hanya itu perannya, begitu. Tengkulak itu kan dia bahkan seringkali tengkulak itu sama dengan rentenir juga. Artinya dia tuh punya fungsi meminjamkan uang, meminjamkan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang kemudian nanti dibayar ketika panen. Panennya itu dilaksanakan oleh tengkulaknya, kemudian dipotong utangnya dari nilai hasil panenan itu, begitu seterusnya. Nah, perannya dia sebagai tengkulak itu bukan hanya sekedar dia membeli, tetapi biasanya dari mulai dia memanen juga tengkulak. Jadi dia tuh datang ke tempatnya si petani atau si nelayan, kemudian dia yang melaksanakan proses panen, lalu kemudian dia yang angkut, kemudian dia yang jual juga ke pasar, sehingga pihak tengkulak tuh haruslah pihak yang betul-betul tahu nih jalurnya. Dia tahu juga, dia punya kemampuan juga untuk melakukan hal-hal teknis semacam bagaimana memanen dan mengangkut dan seterusnya sampai ke menjual, pasarnya kemana, kemudian tahu bagaimana soal fluktuasi harga dan sebagainya. Jadi rentenir, tengkulak ini ada karena dia punya fungsi-fungsi yang memang di tengah masyarakat itu dibutuhkan. Pertanyaannya sekarang, apakah Koperasi Desa Merah Putih itu ketika dia menjadi itu tadi unit usaha simpan pinjam kah, atau menjadi agregator kah dengan peran dan fungsi seperti tengkulak, apakah ia mampu, sanggup? Kalau sanggup artinya kan berarti punya SDM yang bisa melakukan itu di Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya lagi, apakah ada mereka yang punya kemampuan itu dan kemudian bekerja di Koperasi Desa Merah Putih dan kemudian mengelolanya sedemikian rupa, mirip seperti unit usaha yang lain tadi gitu. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kemampuan yang dibutuhkan. Itu tidak cukup waktu untuk belajar dalam semalam, seminggu tuh nggak bisa. Jadi untuk bisa punya fungsi sebagai tengkulak, sebagai agregator, itu Koperasi Desa Merah Putih perlu punya proses yang cukup panjang dan tentu saja tidak mudah. Pasti juga melibatkan kerugian, melibatkan risiko-risiko yang ya rugi lah gitu. Nggak mungkin kan setiap saat untung atau setiap saat bisa dipastikan laku atau setiap saat pasti panennya bagus, kan tidak gitu. Nah, ini nih semua dinamika usaha ini bagaimana Koperasi Desa Merah Putih itu bisa mengelolanya. Sesungguhnya ini nih yang perlu difikirkan betul-betul dan perlu direncanakan betul-betul, sehingga kalau kita dari sekarang membayangkannya sudah semudah itu, udah pasti bakalan gagal.